Pastinya kan setiap manusia juga kalau misalkan lagi ada masalah pasti kembalinya ke Tuhan ya kan. Dan gimana ya, kalau misalkan kita tuh nggak bisa kan mengandalkan orang lain gitu kan. 19,0 Caps FM, radio kesayangan anak Capkau. Hai hai hai. Halo Sobat Captins, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja dong, iya nggak sih Bel? Baik dong pastinya. Nah hari ini ada yang beda ya Mer ya, karena hari ini kalian ditemenin sama anggota subdivisi KME-nya sendiri nih. Pastinya kalian udah kenal dong sama kita kemarin-kemarin, kan kita juga udah tampil ya. Dan seperti biasa ya Mer ya, hari ini kita bakal ngebahas tentang agama lagi dan mengulik tentang suatu agama lagi. Tapi hari ini adalah hari terakhir kita mengulik tentang suatu agama nih. Tapi bukan berarti ini episode terakhir ya Mer ya, karena minggu depan ada episode spesial banget. Oke. Langsung aja kali ya Mer ya, kita panggil nih. Silakan. Pastinya kalian udah kenal dong sama kita kemarin-kemarin, kita juga udah tampil ya. Dan seperti biasa ya Mer ya, hari ini kita bakal ngebahas tentang agama lagi dan mengulik tentang suatu agama lagi. Tapi hari ini adalah hari terakhir kita mengulik tentang suatu agama nih. Tapi bukan berarti ini episode terakhir ya Mer ya, karena minggu depan ada episode spesial banget. Oke. Langsung aja kali ya Mer ya, kita panggil nih. Silakan. Halo Sobat Captins, gue Nikita Valisa Wardani dari 10 IPA 1. Nah, gue di sini nih yang bakal menjadi perwakilan untuk podcast agama Islam. Halo Nikita. Halo. Oke, sebelum mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang eksklusif tersebut, kita basa-basi dulu kali ya kan kita, karena kan kayak Sobat Captain pastinya juga mau tahu dong kabarnya Nikita gimana nih, sama mengetahui Nikita lebih dalam gitu ya Mer ya. Oke, langsung aja, gimana nih kabarnya nih kita? Terus juga gimana, kan sekarang udah PTM 50% lagi nih, atau blended learning gitu ya istilahnya. Gimana nih, apakah ada yang beda sama PTM 100%? Menurut lu gimana? Kabar gue sih baik ya, Alhamdulillah. Menurut gue lebih prefer PTM 100% sih, karena ketemu teman-teman semuanya gitu daripada 50%. Dan di materinya juga kan lebih bisa masuk aja ke otak gitu. Iya, dari gue pribadi juga lebih prefer PTM 100% sih, karena 50% gue juga belajarnya agak bingung ya, karena yang diutamain justru yang di PTM-nya itu, bukan yang di PJJ. Tapi ya udahlah, maksudnya juga karena keadaan kan, jadi mau gimana lagi. Nah, terus gue penasaran nih, lu ada kegiatan sehari-hari nggak, maksudnya kayak selain belajar gitu? Biasa gue baca buku sama nulis cerita sih di Wattpad. Nah, kalau boleh tahu, kan kegiatan kita sehari-hari kan membaca dan menulis cerita di Wattpad. Ada nggak sih kegiatan lain yang kita suka selain itu? Gue pribadi sih paling suka itu sih, menulis dan baca. Biasa baca buku apa tuh? Baca buku fiksi sejarah, fiksi remaja. Oke, Sobat Captain segitu dulu kali ya basa-basinya, dan kalian juga udah tahu kan pendapatnya kita gimana tentang PTM 100% sama 50%. Langsung aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan ya Mer ya, daripada Sobat Captain penasaran kan sama jawabannya Nikita. Bener banget. Oke, untuk pertanyaan pertama ini seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu pertanyaan mengenai keunikan dari agama Islam. Nah, untuk agama Islam sendiri nih keunikannya apa aja sih Nikita? Mungkin Nikita boleh kasih tahu ke Sobat Captain dan ke kita. Seperti yang orang-orang tahu ya, di dalam agama Islam ini kan nggak diperbolehkan untuk makan daging babi gitu ya, itu diharamkan. Dan unik aja sih, kayak kenapa itu diharamkan kalau misalkan, kenapa itu diciptakan kalau misalkan diharamkan gitu kan. Menurut gue itu karena menguji iman juga nggak sih, menguji iman seorang muslim juga. Dan di dalam Islam juga kan nggak diperbolehkan minum alkohol ya, apalagi sampai mabuk. Tapi banyak banget orang yang minum alkohol, tapi mereka tuh nggak berani makan daging babi, padahal keduanya itu sama-sama dosa gitu. Itu menurut gue unik banget sih. Iya, dari gue pribadi juga unik banget sih. Ini yang dari yang bisa gue simpulin sih, apa sih namanya, kayak babi buat apa diciptain kalau misalnya itu diharamkan gitu buat umat manusia juga ya. Maksudnya kayak terus juga kayak alkohol juga saya ingat gue juga diharamkan ya, yang tadi lu bilang juga. Tapi masih diminum banyak orang, tapi banyak orang juga takutnya makan babi gitu, bukan minum alkohol. Itu menurut gue juga unik sih, sama lucu aja. Nah, dari gue pribadi juga penasaran sih, kan kalau misalnya di Islam itu terkenalnya sama kayak kalau yang perempuan itu kayak pakai hijab atau jilbab gitu kan. Nah, itu gunanya buat apa sih? Gue pribadi belum paham nih, maksudnya kayak kenapa gitu harus pakai jilbab.
Itu tuh menaati aturan juga kan yang Allah perintahkan, sama menutup aurat kan di dalam Islam juga kan ada aurat ya kan. Nah, sama menjaga pandangan juga sih, pandangan seorang muslimah sama pandangan laki-lakinya gitu. Sama-sama menjaga diri aja. Oke, jadi gunanya itu untuk menjaga diri lah ya saya gitu dari kayak hawa nafsu lah ya saya gitu ya. Iya benar. Nah, karena tadi Abah udah membahas mengenai hijab, gue penasaran mengenai cadar. Ini kita boleh kasih tahu ke gue nggak sih mengenai cadar itu apa sih, dan tujuannya apakah sama seperti hijab atau beda gitu? Cadar itu sunnah gitu buat menutup mulut gitu kan. Sebenarnya sama atau enggak ya bedanya kalau misalkan cadar itu sunnah, jilbab itu kewajiban gitu. Jadi kalau misalkan orang pengen pakai cadar ya terserah, tapi kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Itu tuh fungsinya juga kayak sama deh untuk menjaga menjaga aurat juga. Itu bukan aurat sih, maksudnya untuk menjaga pandangan juga gitu. Karena ada orang-orang yang pengen aja gitu, pengen pakai cadar buat lebih menjaga dirinya. Jadi saya itu kayak nggak, maksudnya opsional gitu ya, mau dipakai mau nggak is okay gitu ya. Nah dari gue pribadi nih jujur masih penasaran ya, dari yang gue tahu juga kan kayak di Islam itu anjing juga diharamkan ya. Itu maksudnya kenapa nih, apa yang diharamkan dari si anjing ini? Kalau anjing itu yang diharamkan itu air liurnya. Tapi kalau misalkan kita pegang badannya atau bulunya itu kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi kalau misalkan air liurnya itu diharamkan. Dan kalau misalkan kita kena air liur anjing itu tuh punya cara sendiri gitu membersihkannya, itu pakai tanah. Gitu. Wow. Jadi ya ampun, gue di sini juga baru tahu ya, maksudnya ini unik banget sih, jujur ini unik banget karena dibersihinnya pakai tanah gitu ya, dari kalau misalkan kena air liur anjing gitu ya. Itu kenapa harus pakai tanah sih? Supaya bersih aja atau gimana? Iya, supaya bersih. Pakai tanah terus pakai air, terus ada cara sendirinya juga gitu. Kalau misalkan kena. Oke, dari gue udah cukup jelas sih. Mungkin Mary mau nambahin nih atau enggak? Gue ada satu hal yang bikin gue penasaran banget sama agama Islam. Kan agama Islam mempunyai ibadah 5 waktu kan, sholat 5 waktu di sini. Nah, kita bisa jelasin nggak sih tentang sholat 5 waktu itu ke kita? Sholat 5 waktu itu kan ada subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Nah, masing-masing dari mereka tuh punya rokaat. Kalau subuh itu 2 rokaat, zuhur itu 4 rokaat, asar itu 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, dan isya itu 4 rokaat. Nah, sholat 5 waktu ini sebagai setiap muslim itu diwajibkan gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggalkan ya kita dapat dosa. Oke, tadi lu ngomong tentang rokaat ya kalau nggak salah. Itu maksudnya rokaat itu apa sih? Gue jujur kurang ngerti nih. Rokaat itu dari berdiri ke sujud. Dari berdiri ke sujud itu 1 rokaat. Oh iya, I see. Ya, dari gue udah ngerti sih, dari gue udah cukup. Gimana nih Mer, menurut lo? Dari gue juga udah cukup sih, karena unik banget gak sih, dan bikin kita makin penasaran lagi sama agama Islam. Jadi makin penasaran ya. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, boleh banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, di saat kejadian apa sih nih kita tuh merasa bersyukur kepada Tuhan? Pastinya kan setiap manusia juga kalau misalkan lagi ada masalah pasti kembalinya ke Tuhan ya kan. Dan gimana ya, kalau misalkan kita tuh nggak bisa kan mengandalkan orang lain gitu kan. Jadi hanya Tuhan yang ada di sisi kita, dan bersyukur banget sih kan Tuhan juga kan, jadi kita nggak ngerasa sendirian gitu. Kalau mau mengandalkan orang lain juga kan nggak bisa gitu. Jadi ya bersyukur aja kalau misalnya ada Tuhan itu kita nggak sendirian. Luar biasa ya, maksudnya bersyukurnya karena ada Tuhan itu sendiri ya. Biasa kan mungkin sebagian orang juga bersyukur karena ada materi dan lain-lain, tapi nih kita ini bersyukur karena memang ada Tuhan itu sendiri ya. Karena di saat kita ada masalah juga kita nggak bisa ngendalin manusia sepenuhnya, karena manusia juga maksudnya kayak punya keterbatasan lah gitu. Tapi kalau Tuhan tuh kan nggak terbatas, jadi kayak kalau misalnya ngandelin manusia pun pasti ada lah, maksudnya kecewanya pasti ada. Tapi kalau sama Tuhan kan pasti kayak Tuhan juga tahu apa yang kita perluin gitu ya Nik ya. Nah, kalau dari gue pribadi sih gue hampir sama ya kayak Nikita, karena gue pribadi kalau misalkan lagi senang, lagi sedih, lagi kecewa, dan berbagai perasaan yang campur aduk tuh pasti ceritanya ke Tuhan. Karena kalau misalkan kita cerita sama manusia itu belum tentu lega. Kalau misalkan kita cerita sama Tuhan tuh udah pasti leganya gila banget, paham gak sih? Jadi kayak suatu hal yang membuat gue nyaman sama Tuhan tuh ya itu bisa curhat, dan kayak pasti ada jalan aja nanti sama Tuhan dikasih. Nah, dari Nikitanya sendiri nih, Nikita pernah nggak sih kayak cerita sama orang lain kayak dari
teman atau keluarga gitu. Kan bisa aja Tuhan ngirimin kayak seseorang untuk menjadi pendengar ceritanya Nikita sendiri nih. Ya pasti pernah dong, kayak kita juga kan makhluk sosial ya, pasti butuh bantuan orang lain gitu, butuh didengar juga. Tapi kan kita juga nggak bisa terus berkegantungan sama mereka gitu, mereka juga kan punya masalah ya kan. Jadi ya siapa lagi gitu yang pengen benar-benar dengar kita kalau bukan Tuhan, karena kan mereka juga punya masalah gitu. Ya benar banget sih, menurut gue juga kayak kita nggak bisa ngandelin manusia sepenuhnya, karena manusia juga punya beban tersendiri masing-masing. Gue sendiri pun kadang juga bukannya ini ya, maksudnya gue juga masih mengandalkan manusia kayak gue pengen nih, misalnya Mary lah ya sebagai partner kerja gue pengen nih si Mary dengerin gue banget, tapi kadang gue juga harus ngertiin Mary gitu. Mary juga punya bebannya sendiri-sendiri atau masalah sendiri-sendiri, jadi gue emang nggak bisa mengandalkan manusia sepenuhnya. Tapi terkadang gue juga sebagai manusia juga butuh gitu loh untuk didengar sama yang memang benar-benar nyata ada di depan kita gitu. Nah, gue juga sama kayak kalian berdua gitu, kayak misalkan pengen curhat sama kalian tapi gue ngerasa nggak enak, oke, gue curhat sama teman aja deh. Nah, kalau misalkan ada di satu titik terendah gue pasti bakal curhat sama orang, karena apa ya, lebih enak untuk didengarkan sama orang secara langsung daripada sama Tuhan. Bukan berarti nggak mau curhat sama Tuhan ya, tapi kayak lebih prefer sama teman dulu deh, kayak cerita. Kalau misalkan udah lumayan agak lega baru cerita sama Tuhan, biar Tuhan kasih jalannya gitu deh. Amin. Iya benar banget sih. Oke, dari gue sendiri udah cukup jelas sih. Gimana nih Mel menurut gue? Dari gue juga udah jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja gimana, Beb? Lanjut aja daripada penasaran kan? Oke, benar banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, Nikita pernah nggak sih hadir di suatu kejadian di mana iman Nikita tuh goyah gitu? Pernah. Waktu itu tuh gue pernah baca buku filsafat gitu, dan imannya tuh ada goyah karena apa yang seharusnya nggak dipertanyakan tuh malah dipertanyakan. Jadi kayak, aduh gimana nih gitu. Jadi karena baca buku itu sih gue pernah tergoyahkan kayak hatinya. Oke, ya sih, maksudnya gue kalau misalnya di posisi kita juga, kalau misalnya baca buku filsafat itu yang emang seharusnya nggak dipertanyakan, jadi kayak gue mikir lagi gitu, jadi pertimbangan hati juga kayak, iya sih benar juga sih kadang kayak gimana gitu, kayak aduh pokoknya emang bakal goyah sih sewaktu-waktu, tapi bukan berarti kita harus mempercayai juga ya nih kayak. Nah, gue pengen nanya nih, karena gue belum tahu mengenai buku filsafat dan lain sebagainya, nih kita boleh kasih tahu sedikit nggak sih mengenai buku filsafat itu kayak apa? Buku filsafat ini yang gue baca ini Dunia Sophie ya. Itu tuh menjelaskan tentang kayak Tuhan, terus alam raya juga gitu, teori-teorinya Democritus, Aristoteles, Pluto gitu. Ada Galileo Galilei juga, terus sama Isaac Newton juga. Jadi kayak banyak gitu teori-teori mereka yang pastinya luar biasa ya. Iya, luar biasa banget. Iya, luar biasa banget. Oke, lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari gue udah cukup. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih sesuatu yang membuat kita tuh suka sama agama Islam, dan apakah hal yang kita suka itu yang membuat kita nyaman sama agama Islam? Yang kayak kalian dengar tadi ya, gue sama gimana tuh sempat goyah karena baca buku filsafat ya. Dan ada suatu kebiasaan yang gue lakuin. Jadi sebelum baca buku itu gue baca Al-Quran dulu gitu. Jadi hati kita tuh tenang. Kalau misalkan gue pribadi baca Al-Quran itu, hati kita jadi tenang, jadi damai. Karena tuh segala sesuatu kan nggak harus diselesain pakai logika, nggak sih? Iya, benar banget sih. Oke, jadi dari sini gue bisa menggarisbawahi ya bahwa nih kita nyaman dengan agamanya karena Al-Qurannya itu sendiri ya. Ya Al-Quran bagian kalian nggak tahu itu kayak kitab agama Islam lah istilah gitu. Jadi kayak di kita ini sebelum baca buku filsafat ini udah baca Al-Quran. Jadi menurut gue dari situ kita juga pasti kayak oh ya udah, maksud gue nggak semuanya harus dipikirin pakai logika lah, nggak semuanya harus dipercayai juga kan gitu. Nah, dari gue sendiri nih, gue masih penasaran nih. Kan lu tadi bilang lu suka sama agama, tuh nyaman sama agama karena Al-Quran itu sendiri kan. Nah, lu ada gak sih nih ayat yang emang ngena banget nih di hati lu? Ada sih, itu surat Ar-Rahman. Karena kalau baca itu tuh kita selalu diingetin untuk bersyukur. Jadi kayak ketampar sendiri aja gitu. Nah, pas baca Alkis tuh dengerin, kita harus emang selalu bersyukur ya. Biarpun emang hal yang kita syukurin itu mungkin kecil gitu bagi beberapa orang, jadi kita juga harus bersyukur ya. Masih diberikan nafas sampai sekarang aja, menurut gue itu udah luar biasa banget sih. Gimana nih Mer, menurut lo?
Lo ada tanggapan Bener nggak banget. nih? Oh, kalau dari tanggapan gue pasti sama kitab suci yang tadi ini kita bilang kayak tentang bersyukur, diingatkan untuk bersyukur. Karena kayak dari kita bersyukur dengan hal kecil, misalkan kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bangun pada pagi hari, itu udah suatu hal yang harus kita syukuri gitu. Yang menurut gue itu suatu hal yang kecil yang disyukuri gitu. Kayak keren sih, gue suka. Mantap. Oke, lanjut aja kali ya Mer ke pertanyaan selanjutnya ya. Gue udah makin penasaran lagi nih. Boleh banget. Tapi Bel, sayangnya ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita. Oke, boleh nih langsung aja nih. Oke, untuk pertanyaan terakhir, misalkan nih kita ada di satu kejadian di mana nih kita melihat teman kita yang seagama, yaitu agama Islam, menjelekkan agama orang lain. Nih kita bakal ngapain sih kalau misalkan kita ada di kejadian itu? Pastinya bakal menegur ya, karena kan di dalam Islam juga udah dibilangin kayak untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu. Jadi buat apa sih ya ngurusin agama orang lain, mendingan kita kan mendalami agama kita aja gitu. Jadi ya udah, maksudnya kita menegur kalau misalkan dia kayak begitu. Oke, dari yang bisa gue simpulin ini berarti kita ini berani menegur ya orang yang maksudnya nggak semua orang itu orangnya berani menegur, karena kadang orang-orang itu rada nggak peduli ya sama terhadap sesama sendiri, bahkan apalagi kalau misalnya sama saudara seman itu bukannya nggak peduli gitu sih, rasanya tuh kadang nggak enak aja gitu buat negur saudara seman sendiri, takutnya kayak ribut lah apalah. Tapi di sini nih kita menurut gue melakukan tindakan yang benar, karena dengan cara menegur itu kayak mungkin dia juga bisa sadar gitu. Kalau misalnya emang nggak sadar ya udah mau gimana lagi gitu kan, itu juga urusan dia sama Tuhan nantinya ya nih kita ya. Nah, kalau dari gue pribadi, tadi gue mendengar kata-kata untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, dari kata-kata itu aja kita udah tahu gitu, kalau misalkan agama kita ya agama kita, agama kamu ya agama kamu. Kayak kita tidak perlu untuk mengurusi urusan agama orang lain atau apapun itu, dan kayak di agama kita dulu aja deh, kayak lihat dulu agama kita, di lingkungan kita dulu, baru kita mau lihat orang lain, boleh. Kayak kalau misalkan kita juga penasaran sama agama lain, boleh, silahkan. Tapi jangan berlebihan, karena itu bisa menyebabkan kontroversial antara satu dan yang lainnya. Iya benar banget sih. Jadi istilahnya kayak lo boleh nge-explore agama orang lain, tapi jangan sampai kayak ngejelekin gitu lah. Kayak itu bakal jadi sesuatu hal yang benar-benar negatif banget ya, maksudnya kayak itu juga menyebabkan intoleransi juga kan terhadap sesama kita gitu. Oke, Sobat Captains, nih ini kan udah pertanyaan terakhir ya Men ya. Iya, nah, benar banget. Ada pertanyaan bonus nih dari dalam diri gue sendiri sih, maksudnya kayak gue masih penasaran aja kayak kenapa sih kalau misalnya sebelumnya nih boleh kan ya gue nanya lagi kan ke kita ya? Iya boleh kok. Oke. Gue penasaran aja sih, ini benar-benar bonus banget ya Sobat Captains. Ini gue penasaran kayak kenapa sih kalau misalnya kan kayak umat Islam itu kan sholat gitu kan. Nah, sepengetahuan gue itu kayak harus ada di satu arah gitu, maksudnya kayak semua arahnya tuh harus sama. Itu kenapa? Karena tuh kan karena kita tuh kayak diarahin aja gitu. Tuhan juga udah bilang kayak ya udah sholat ke arah sana gitu, ke arah Mekah gitu. Karena kan Mekah juga tempat suci ya. Kalau kalian tahu yang Mekah dan Madinah itu tempat suci, bahkan Dajjal aja tuh nggak bisa masuk sana, nggak bisa masuk ke Mekah gitu. Jadi itu tuh arah. Kalau misalkan itu tuh namanya kiblat kan. Dan kalau misalkan ada riwayat yang bilang kalau misalkan kita nggak sholat ke kiblat itu nggak sah sholat gitu. Tapi kalau misalkan ada di suatu kondisi yang nggak memungkinkan untuk ke arah kiblat ya nggak apa-apa juga sih. Kayak misalkan lagi di kendaraan gitu kan kita kan nggak bisa dong ini kiblat gitu. Iya. Jadi kayak biar ini aja kan, maksudnya biar sah aja gitu, kayak semuanya sama lah istilahnya. Iya. Nah, Sobat Captains dari gue udah cukup sih, maksudnya kayak gue udah tahu lah maksudnya gunanya itu apa. Terus itu juga menurut gue untuk menambah pengetahuan banget ya. Nah, dari Mary sendiri ada nggak nih pertanyaan yang masih mau lo tanyain mumpung ada di kitanya nih sekarang? Kalau dari gue pribadi udah cukup sih, karena tadi kita juga udah bahas kan dari awal sampai akhir ini, dan menurut gue ini udah cukup banget. Kalau misalkan kita pengen tahu lagi, mungkin di lain hari paling ya, Bel. Iya, baik. Oke Sobat Captains, karena dari gue sama Mary juga udah nggak penasaran, dan semoga jawaban-jawaban kita juga
menjawab pertanyaan kalian yang mungkin kalian masih bingung ya sobat wisata, menambah pengetahuan kalian gitu. Dan semoga podcast ini juga berguna buat kalian nih tentunya. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir, dan kalian juga harus stay tune banget nih untuk minggu depan, karena minggu depan juga ada episode spesial banget, makanya kalian harus stay tune. Dan pastinya kalian penasaran banget dong minggu depan siapa aja nih tamu-tamunya ya kan. Iya, Oke, thank you banget ya yang udah dengerin dan nonton, sekali lagi thank you banget. Gua Nabel. Dan gue Mary. Thank you guys. Bye. Bye.